Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian tentang sejarah kilasan wakaf para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mencuplik bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai satu panutan dan teladan, sahabat yang sangat mulia yang telah mencontohkan kepada kita berkaitan dengan wakaf ini. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an? Beliau adalah sahabat besar, sahabat yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memiliki kekhususan dan sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mubasysyiruna bil jannah, orang yang memiliki keistimewaan untuk langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan tempat khusus buat Utsman bin Affan radhiyallahu an karena Rasulullah mempercayakan kedua anaknya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, anak beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk dijadikan istri Utsman bin Affan radhiyallahu an, sehingga dijuluki dengan Dzunurain, yang memiliki dua cahaya. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Utsman, jika kita melihat di seluruh buku yang ada berkaitan dengan sejarah sahabat Rasulullah SAW dan sejarah Rasulullah SAW, kita akan menemukan bagaimana teladan yang cukup besar. Malah dalam Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya tidak ada sahabat terbesar yang memberikan sumbangsih dalam sisi harta kaitan dengan jihad fisabilillah selain Utsman bin Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan, yang memiliki keteladanan dalam memberikan sumbangannya, memberikan dermanya, memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam dalam berjihad fisabilillah. Oleh karenanya, sahabat Utsman tidak diragukan lagi dalam beberapa peperangan memberikan seluruh hartanya. Bahkan mungkin tersebut dalam perang Tabuk, disebutkan dalam banyak sirah Rasulullah SAW, Utsman membiayai sepertiga dari total biaya perang yang dibutuhkan Rasulullah pada waktu itu, yang dibutuhkan umat muslim pada waktu itu. Memberikan 950 untanya, memberikan 1000 dinar, memberikan 70 kudanya untuk modal perang Rasulullah SAW di perang Tabuk. Makanya ihwafillah rahmakumullah, sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak heran jika para ulama sirah, para ulama salaf, para ulama di generasi sebelumnya mengatakan bahwasanya tidak ada sumbangan yang melebihi sumbangan Utsman bin Affan. Ada lagi satu kisah yang kaitan dengan kita masuk ke kisah yang terkenal, bagaimana Utsman bin Affan membebaskan satu sumur, yang sumur ini adalah sumur yang menentukan kehidupan di Madinah. Sumur itulah yang dikenal dengan sumur rumah. Ini sangat historis sekali, sangat monumental sekali. Dikala Muhajirin datang, kemudian kaum Ansor gitu datang, kemudian setelah datang ke Madinah, datanglah musim agak panas. Air itu tidak ada kecuali air yang memiliki sumber air yang besar selain mata air yang dimiliki orang Yahudi. Nah, itulah yang disebut dengan Bi'r Raumah. Sungai atau bukan apa namanya? Sumur punya sumur Raumah, punya orang Yahudi tadi. Segera saja Rasulullah SAW karena tahu itu adalah sumur yang memiliki mata air yang sangat besar dan kaum muslimin sangat butuh pada waktu itu untuk mendapatkan air di Madinah, segeralah Rasulullah SAW datang menghampiri Yahudi untuk bernegosiasi. Gimana sih nih
kalau saya ganti sumur itu, ini kata Rasulullah, bagaimana kalau sumur itu saya ganti, saya tukar dengan ladang yang luas? Ini Rasulullah menawarkan kepada orang Yahudi. Yahudi itu bilang, saya nggak tertarik dengan itu. Nah akhirnya Rasulullah SAW datang kepada kaum muslimin bilang, siapa yang bisa memberikan sumur rumah kepada kaum muslimin, maka Allah balaskan surga kepadanya. Para sahabat semua tertarik, dan salah satu sahabat yang sangat menginginkan itu adalah Utsman bin Affan. Segera saja Utsman bin Affan datang bernegosiasi dengan orang Yahudi itu. Pertama mungkin gagal, cari lagi caranya, gimana caranya biar orang Yahudi memberikan sumurnya. Ya udah kalau begitu, kata Utsman bin Affan, saya tidak akan memiliki sumur itu sepenuhnya. Sebab kalau dibeli secara langsung semuanya, Yahudi nggak mau, karena ini sumber pendapatan dia, ini pabrik uang dia, makanya dia nggak mungkin memberikan itu semuanya. Akhirnya Utsman bin Affan mengatakan, ya udah kalau begitu kita bagi dua, kepemilikan 2 hari milik, 1 hari milik Anda, 2 hari kemudian juga milik saya, sama bergantian begitu. Hari berselang hari, milik Anda, milik saya, milik Anda, milik saya. Yahudi tertarik, wah kalau begini pabrik uang nggak lepas, sementara sumur itu juga masih hak kepemilikan dia, udah bagi dua aja kalau begitu sahamnya. Saya beli 50% saham untuk Utsman bin Affan. Akhirnya sepakat. Nah kata Utsman bin Affan, alhamdulillah ini Yahudi terjebak gitu dalam negosiasi beliau. Sampai akhirnya Utsman bin Affan mengatakan, sumur ini didedikasikan, diberikan kepada seluruh muslimin Madinah. Ambillah air jangka waktu saya, pada waktu bagian saya, dan jangan lupa sisakan untuk besok, karena jatahnya bukan sumur milik saya lagi. Sehingga hari berganti hari, kaum muslimin mengambil air beserta cadangannya untuk hari berikutnya, sehingga mereka nggak perlu beli lagi sumber air yang mereka butuhkan untuk keesokan harinya kepada Yahudi. Karena ini yang terjadi, otomatis saja orang Yahudi itu merasa dirugikan oleh Utsman bin Affan. Akhirnya dia bilang, wah kalau begini saya rugi, uang nggak dapat, rugi karena sumur itu diberikan Utsman bin Affan, air juga nggak dapat, untuk apa saya ngambil segini banyaknya. Akhirnya udah Utsman gitu ya. Karena sekarang di atas angin, kalau tadinya mereka yang butuh kepada Yahudi, sekarang Yahudi yang butuh sama Utsman. Ya udah kalau begitu saya jual setengah sahamnya kepada Anda. Kan tadinya awal dibeli oleh 20.000 dirham, akhirnya dibeli ya udah 17.000 nggak apa-apa gitu. Akhirnya berhasil sumur rumah itu dibeli Utsman bin Affan. Akhirnya sepenuhnya setiap hari kaum muslimin bebas mengambil air di kala sulit, di kala muda. Karena air ini terkenal, sumur rumah ini airnya sangat jernih, mirip dengan air Zam-Zam yang ada di Mekah. Ini sangat jernih, sangat enak gitu ya. Adbun, sangat tawar, sesuai untuk diminum, enak dan juga jernih. Nah inilah bagaimana dedikasi dan motivasi Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, memberikan sumur ini untuk kaum muslimin, memberikan sumur ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih hebatnya lagi, sepeninggalan beliau, sumur ini dimanfaatkan terus untuk pertanian di kementerian. Konon katanya sekarang tuh ada sekitar 1.550 pohon yang ditanam di bawah Kementerian Pertanian Arab Saudi sekarang. Nah kalau kita hitung berapa banyak, lihat, pahala Utsman bin Affan mengalir. Terus berganti tahun uangnya dikumpulkan, dibelikan tanah di Markazia, tanah di kawasan elit dekat samping Masjid Nabawi, dijadikan hotel bintang 5, ada 15 lantai, setiap lantai itu ada 24 kamar katanya. Kemudian ada 6 perbelanjaan besar di situ, dan semuanya oleh Utsman bin Affan itu didedikasikan untuk umat. Semua diberikan untuk umat Islam. Makanya tidak terbayang sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Utsman bin Affan. Mungkin sulit untuk kita mengalahkan, bahkan tidak mungkin bisa, karena begitu banyaknya sedekah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Inilah mungkin cuplikan bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an memberikan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar dibeli geral oleh Rasulullah dan Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho
kepada mereka, kepada Utsman bin Affan dan kepada sahabat Rasulullah SAW, karena mereka tidak ditemukan banyak kelemahan, tapi kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan. Mereka menjadi senior-senior, penggerak-penggerak kebaikan yang mengawali segalanya untuk diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin kita dan sahabat semuanya, sahabat baik semua bisa mencontoh Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk memberikan wakaf untuk umat, wakaf untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat. Sedikit apapun yang kita wakafkan, maka Allah berikan pahala terus mengalir. Sedikit apapun kebaikan yang kita berikan dalam wakaf, maka Allah akan abadikan kebaikan kita. Allah akan lipatkan terus menerus sepanjang yang kita wakafkan digunakan untuk kebaikan. Sebaik yang diberikan itu digunakan untuk kemaslahatan. Mungkin ini sebagian kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita kembali lagi untuk menceritakan beberapa kisah wakaf sahabat Rasulullah SAW yang lain. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari perjalanan wakaf Utsman bin Affan. Sekali lagi terima kasih sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa mengikuti sahabat Utsman dalam hal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah wakaf sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang pertama, sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termotivasi kita sebagaimana Utsman bin Affan dengan surga yang Allah berikan untuk kita. Selalu saja Allah janjikan kebaikan dengan surga, kebaikan dengan surga, kebaikan dengan surga. Yang kita miliki, kita sebisa mungkin kita tukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari kisah itu adalah bernegosiasi dalam kebaikan. Sebisa apapun yang kita lakukan, kita coba untuk berikan untuk kebaikan umat. Sekemampuan apapun yang kita miliki, kita coba berikan untuk kebaikan yang akan menjadi investasi kita nanti di akhirat kelak. Utsman bin Affan bernegosiasi dengan orang Yahudi sehingga mendapatkan sumur itu sampai terjadi, dan kita juga berusaha sekuat mungkin agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari kisah wakaf Utsman bin Affan, jangan pernah ragu dengan kebaikan yang kita lakukan. Segera saja berikan apa yang kita miliki, segera saja berikan apa yang kita punya, maka Allah akan berikan banyak kebaikan buat kita, karena kita tidak tahu ribuan tahun wakaf yang kita berikan sekarang boleh jadi akan menjadi pahala yang tidak terhenti nanti di akhirat kelak. Mungkin itu beberapa kesimpulan dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semoga saja kita termotivasi dengan kisah ini dan menjadikan kisah ini sebagai cambuk bagi kita untuk senantiasa berwakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.